Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat nggih. Untuk hari ini Bu Guru akan memberikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai zikir dan doa setelah sholat. Namun sebelumnya anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, untuk bab zikir ini yang pertama kita pelajari adalah tentang arti zikir. Ya, zikir itu apa, Bu? Zikir itu berasal dari bahasa Arab. Zakara yazkuru zikrun, yang artinya mengingat. Mengingat siapa? Mengingat kepada Allah. Jadi dengan mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu, yaitu bacaan yang biasa dilafalkan itu ketika berzikir itu adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah niku napa? Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Contohnya ada istighfar, tasbih, tahmid, dan tahlil. Kemudian mengingat Allah itu dapat dilakukan dengan cara tadi, nggak ada tasbih, tahlil, tahmid, ada bismillah, subhanallah. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada bismillah. Bismillah itu disebut juga bacaan basmalah. Ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Arti bismillah adalah dengan menyebut nama Allah. Bismillah diucapkan sebelum melakukan aktivitas sehingga setiap aktivitas bernilai ibadah. Jadi anak-anak, kita perlu membiasakan dalam setiap melakukan aktivitas kita dahului dengan membaca basmalah. Misalkan anak-anak mau belajar itu membaca basmalah terlebih dahulu. Ketika anak-anak mau makan, anak-anak mau tidur, mau bermain, itu membaca basmalah terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya setiap aktivitas kita mendapat pahala. Ketika kita belajar, kita membaca bismillah terlebih dahulu. Ketika kita belajar itu nanti akan mendapatkan pahala karena bernilai ibadah. Ketika makan, kita juga membaca basmalah terlebih dahulu supaya kita mendapatkan pahala. Itu nggih kan bernilai ibadah. Selanjutnya yang kedua ada subhanallah. Subhanallah juga disebut bacaan tasbih. Subhanallah artinya maha suci Allah. Kalimat subhanallah diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan maupun ketika melihat peristiwa yang tidak sewajarnya terjadi. Jadi anak-anak ketika kagum melihat ciptaan Allah, ketika kagum melihat sesuatu yang menakjubkan, kita mengucapkan bacaan tasbih subhanallah. Misalkan kita pergi ke gunung, melihat gunung yang tinggi, yang indah, subhanallah ya, mengucapkan subhanallah, begitu indah ciptaan Allah. Ketika kita ke pantai, kita kagum melihat pantai yang begitu luas, begitu indah, kita mengucapkan subhanallah. Seperti itu, nggih. Kemudian ada alhamdulillah. Alhamdulillah juga disebut bacaan tahmid. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Lafal alhamdulillah diucapkan ketika seseorang mendapat nikmat dan selesai melaksanakan aktivitas. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa kita harus bersyukur. Salah satunya adalah dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan ketika kita selesai melaksanakan aktivitas, selesai belajar, selesai membantu pekerjaan orang tua, kita mengucapkan alhamdulillah, nggih. Kita berterima kasih kepada Allah karena Allah telah melancarkan setiap aktivitas yang kita lakukan. Kemudian berikutnya kalimat thayyibah berikutnya adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar biasa
disebut bacaan takbir. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Seorang muslim melafalkan bacaan takbir ketika melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bacaan takbir juga disebut kita baca juga saat takbiratul ihram. Jadi anak-anak, Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Ketika melihat kebesaran Allah, kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita sholat, ketika takbiratul ihram itu ketika sholat kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya adalah astagfirullah. Astagfirullah disebut dengan bacaan istighfar. Makna bacaan istighfar adalah aku memohon ampun kepada Allah. Seorang muslim hendaknya memperbanyak bacaan istighfar untuk meminta ampun dari dosa yang telah dilakukan. Jadi anak-anak, astagfirullah itu adalah bacaan ketika kita memohon ampun kepada Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang jelek, kita juga beristighfar ya. Begitu, kita mohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Nah, kita harus memperbanyak bacaan istighfar ya. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sangat banyak. Jadi dianjurkan kita untuk memperbanyak bacaan istighfar. Kemudian selanjutnya yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut juga dengan bacaan tahlil. Lafal la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Bacaan tahlil ini dibaca setelah sholat fardu. Itu la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai arti doa. Kalau tadi itu zikir artinya mengingat, kalau doa itu artinya memohon. Jadi doa secara bahasa berasal dari kata da'a, yada'u, doaun yang artinya meminta atau memohon. Doa adalah ucapan permohonan dan pujian kepada Allah dengan cara-cara tertentu. Doa dalam Al-Quran dapat bermakna permintaan, permohonan, panggilan, dan pujian. Doa merupakan inti dari ibadah, komunikasi dengan Allah. Nah anak-anak, ketika sholat itu bacaan sholat itu juga bacaan doa nggih. Jadi kalau ketika kita itu sholat, ketika kita ruku, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, itu juga adalah doa, komunikasi kita dengan Allah. Berdoa harus disertai dengan usaha atau ikhtiar agar segala yang diinginkan dapat tercapai. Jadi kita tidak hanya berdoa saja. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita itu tidak hanya memohon kepada Allah dengan cara berdoa, tetapi kita juga harus berusaha. Anak-anak mau pinter, pengen pinter dapat juara kelas ya, tetapi cuma berdoa tok, tidak mau belajar. Nah itu akan sia-sia. Jadi harus disertai dengan usaha. Ya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, tetapi juga harus rajin belajar. Itu adalah ikhtiarnya, usahanya dengan cara rajin belajar. Anak-anak, Allah itu sangat menyukai orang-orang yang sering berdoa kepadanya. Jadi doa itu kita lakukan ketika selesai sholat itu boleh. Kapan saja itu berdoa boleh nggih. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang itu dapat Allah itu mengabulkan doa kita. Contohnya ketika ini kan bulan puasa nggih. Ketika sesudah berbuka, saat berbuka puasa itu juga doa kita itu mustajab. Jadi akan mudah dikabulkan oleh Allah. Atau di sepertiga malam ketika kita sahur itu ya, itu juga waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Itu nggih anak-anak ringkasan materi hari ini tentang zikir dan berdoa. Selanjutnya anak-anak silahkan melihat
video yang kedua dari Bu Guru, yaitu mengenai zikir dan doa ketika sesudah sholat. Jadi sudah sholat itu kita tidak hanya setelah salam itu terus rampung bubar. Nah, ketika sholat tidak seperti itu, nggih. Kita harus berdoa dan zikir terlebih dahulu. Anak-anak, kita tutup dulu pembelajaran tentang arti doa dan arti zikir pada hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru minta maaf ketika dalam menjelaskan tadi banyak salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.